Tayangan ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Selamat pagi Sobat Gokes, kembali lagi bersama saya Tika Ismail. Kali ini di pagi yang ceria ini, Selasa 23 Agustus 2022, Gokes hadir di sini bersama kedua narasumber kita yang telah luar biasa. Semoga masih semangat ya Pak ya. Ya, semangat. Semangat Baru mulai terus. Pak pagi ini Pak. Ya. Baru mulai kan? Ya. Iya, baik. Dan Gokes episode kali ini akan membahas tentang potret dan pengembangan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau. Bersama narasumber kita yang pertama ada Bapak Dr. Andi Agung SMM selaku Kepala Dinas Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, dan juga Pak Sirajudin Nur atau biasa akrabnya dipanggil Bang Sirah. Ya. Betul ya Bang? Ya. Iya, Bang Sirah. Bang Sirah ini adalah Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Anggota sekarang. Anggota, Pak? Anggota. Oh, anggota. Mohon izin, maaf Pak. Dan untuk Sobat Gokes, informasi ini atau tayangan ini Anda dapat saksikan di website kami di www.gotvnews.co.id, dan jangan lupa untuk mengikuti atau follow Instagram kami di GoTV.id, Facebook gotv.id, YouTube GoTV Program, website www.gotvnews.co.id, dan TikTok GoTV_program atau GoTV News. Baik, Sobat Gokes, jika kita bicara tentang potret pendidikan ini sangat umum Pak, sangat general pembahasannya. Tetapi kalau kita bicara tentang potret pendidikan khususnya di Kepulauan Riau, ini bisa kita lihat memang mungkin hampir sama dengan daerah-daerah lain. Kita tidak bisa membandingkannya dengan kota-kota besar. Masih ada timpangnya gitu Pak. Masih ada kesenjangan dalam pendidikan, ada ketidaksetaraan, kemudian ada belum merata seperti itu. Jadi kira-kira menurut Pak Andi, hal ini dipicu oleh apa? Terutama kalau misalnya kita bicara tentang pendidikan di kota besar itu kan ya, mereka begitu berkembang, begitu banyak hal yang mereka bisa eksplor, bisa mereka kembangkan, mulai dari kurikulumnya itu terasa begitu matching, begitu cocok dengan lingkungan mereka, dengan karakteristik atau kultur yang mereka lakukan sehari-hari, sehingga itu dirasa tepat seperti itu. Tetapi kita bisa melihat bahwa mungkin ada perbedaan dengan jumlah SDM, tenaga pendidik atau pengajar, masih adanya ketimpangan antara jumlah siswanya dengan jumlah tenaga pengajarnya, dan jumlah tenaga pengajar yang berkompeten atau berkualitas, seperti itu Pak. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di Provinsi Kepulauan Riau ini uniknya karena letak geografis kita. Ya. Itu 96% adalah laut. Kalau berbicara pulau itu sekitar 24.000 pulau. Sedangkan yang berpenghuni itu sekitar 394. Permasalahan kita di Provinsi Kepulauan Riau ini adalah di pemerataan memang benar. Karena letak-letak wilayah kita ini 5 kabupaten 2 kota, terutama wilayah Natuna, Anambas, Lingga, dan kalau kota Batam tidak begitu signifikan lah. Memang permasalahan kita itu seperti di Natuna. Di Natuna itu memang lautnya luas. Laut terluarnya itu ada namanya Serasan, Midai, Pulau Laut, Pulau Tiga. Sehingga yang namanya warga, artinya penduduk Provinsi Kepulauan Riau, ibaratnya agak jauh dari perkotaan. Tetapi yang namanya pendidikan sampai hari ini, sekolah kita sudah bangun di sana, di provinsi untuk pemerataan. Sehingga di pulau-pulau kecil yang Natuna itu, insya Allah tahun depan ada namanya Pulau Seluan. Itu kita akan bangun. Dari awalnya swasta, dia numpang di SMP, tahun depan kita bangun
artinya jadi kelas jauh dari SMA yang ada di Natuna tersebut. Apa artinya? Ini adalah hak masyarakat, hak warga untuk pendidikan. Itu salah satunya. Belum lagi misalnya di Lingga, itu ada namanya Pekajang. Ada juga kelas jauhnya di sana. Begitu juga yang di Bintan. Bintan juga ada, yaitu di Pulau Mapur. Tetapi pada prinsipnya untuk pendidikan yang ada di Provinsi Kepulauan itu sudah kita bangun, semuanya kita sebarkan guru-guru kita. Begitu juga di belakang pada di Kota Batam. Kota Batam alhamdulillah 3 kecamatan itu sudah kita penuhi. SLTA, SMA sudah terpenuhi. Contoh di belakang Padang itu SMA 2, SMA 7, SMA 13, SMA 22, bahkan 4 sekolah di sana SMA. Begitu juga di Galang. Di Galang itu ada SMA 9, ada SMA 10. Di Pulau Bulu SMA 11. Akhirnya apa? Anak-anak kita di pulau sudah merasakan pendidikan tersebut. Bahkan guru-gurunya kita sebarkan juga ke sana. Tetapi itulah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bagaimana anak-anak kita ini semuanya mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Bagi saya sampaikan tadi, sarana apa sih? Semua sarana sudah kita bangun, seperti misalnya di pulau-pulau itu sarana istilahnya rumah dinas sudah kita bangun. Supaya apa? Gurunya bisa betah di sana. Tetapi memang akses ini kita ini seperti sarana untuk internet. Apalagi sudah 2 tahun lewat ini kita sudah belajar digitalisasi. Sehingga yang di pulau-pulau saya sampaikan tadi itu tidak sama kondisinya di Kota Batam, Tanjung Pinang, Karimun dengan Bintan. Semuanya terakses dengan internet dengan baik. Tetapi di pulau-pulau ini bukan tidak terakses, tetapi ada prabayar mereka. Akhirnya harus mengeluarkan biaya lebih tinggi dibanding yang ada seperti di Batam dan Bintan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun ini melalui Kominfo, Pak Gubernur sudah minta ke Kementerian Kominfo sudah membangun 17 BTS. Tower-tower ini disebar ke seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan adanya insya Allah pembelajaran nanti berbasis internet, berbasis digitalisasi, insya Allah tower-tower ini penuhi itu. Kalau kita berbicara sekolah di Provinsi Kepulauan Riau, itu memang SLB-nya itu tak salah negeri swasta ada 19. Kalau SMA-nya itu ada 150, itu ada 152. 93 negerinya, 59 swasta. Kalau SMK-nya itu ada 36, swastanya ada 82, berarti 118. Kalau kita melihat secara keseluruhan sekolah kita yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, kalau kita sinkronkan antara negeri dan swasta sudah cukup sebenarnya. Tetapi seperti permasalahan yang di Kota Batam, masih terjadi hal-hal antara jumlah siswa yang lulus dengan jumlah sarana belum itu mungkin. Saya membuka jumlah yang tidak seimbang, saya menuju Bang Sira. Kalau tadi jumlah yang tidak seimbang, ini juga menurut data Kemendikbud tahun 2019 di dalam neraca pendidikan daerah Provinsi Kepri, masalah pemerataan ini kan masih jadi polemik yang utama, dan ada ketidakseimbangan antara rasio jumlah guru dan jumlah siswa di Kepulauan Riau. Bagaimana tanggapan Bang Sira? Terima kasih. Pertama saya ingin sampaikan memang kondisi potret pendidikan kita ya di Kepulauan Riau seperti disampaikan Pak Kadis tadi, karena letak geografi dan topografi ini memang menyulitkan untuk mempercepat pemerataan baik sarana prasarana maupun termasuk juga tenaga kependidikan. Jadi memang ini menjadi tantangan terberat di daerah-daerah yang punya geografi kepulauan ya. Jadi bukan cuma kita, di beberapa provinsi kepulauan itu juga mengalami hal yang sama. Memang pemerataan ini menjadi isu utama. Maka di sini dibutuhkan satu kebijakan yang cerdas untuk mengatasi soal rentang kendali yang cukup jauh, termasuk juga
penyebaran guru-guru. Nah, pendidikan ini tergantung political action, jadi bukan political will ya. Karena kalau niat politik itu semua orang setuju bahwa pendidikan itu penting, dan tidak ada orang yang menolak kalau kita ingin membangun pendidikan. Semua setuju dan semua akan punya semangat yang sama. Tapi yang dibutuhkan adalah hari ini political actionnya, tindakan itu dalam bentuk kebijakan politik anggaran. Bukan soal keterbatasan anggaran, tapi keterbatasan tindakan. Karena berbeda kepala daerah, berbeda orang, tentu visinya terhadap pendidikan juga berbeda. Maka karena kita mengerti dan memahami bahwa kondisi pendidikan kita di daerah kepulauan ini punya tantangan besar untuk menekan angka kesenjangan mutu, kemudian pemerataan sarana prasarana, maka tidak ada jalan lain, kepala daerah wajib memprioritaskan khususnya untuk anggaran pembangunan pendidikan. APBD ya, bukan APBN, APBD. Maka ke depan kita berharap masalah-masalah kesenjangan kualitas mutu pendidikan termasuk juga pemerataan sarana prasarana wajib menjadi prioritas pembangunan, wajib menjadi prioritas pembangunan. Kalau tidak, kita membiarkan daerah-daerah yang tertinggal ini atau daerah-daerah di pulau-pulau yang terpencil ini akan terus mengalami masalah yang klasik mengenai rendahnya sumber daya manusia di masyarakat hinterland. Ini menyulitkan untuk pertumbuhan ekonomi satu daerah, karena kesejahteraan itu kan salah satu pilarnya adalah SDM. Semakin membaik kualitas SDM, maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga pasti akan membaik, karena SDM yang unggul dan berkualitas itu akan menjadi SDM yang produktif secara ekonomi. Tetapi untuk mencetuskan atau melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas ini, tentunya kan harus dimulai dari tenaga pendidik atau pengajarnya, Pak. Kalau tadi Bang Sira tadi bilang bukan karena anggaran terbatasnya, karena keterbatasan tindakan, lantas tindakan apa yang seharusnya kita mulai? Ya, pendidikan harus ditempatkan sebagai isu strategis daerah, harus menjadi tema pembangunan, harus menjadi prioritas pembangunan. Kalau dia sudah prioritas, maka anggaran APBD itu harusnya dimaksimalkan untuk mendukung kinerja-kinerja Pak Andi Agung ini, bagaimana supaya bisa meningkatkan kualitas guru dan kemudian termasuk juga misalnya kesejahteraan guru. Karena kondisi kita hari ini, sarana prasarana kita khususnya di pulau-pulau terpencil kan mengkhawatirkan kondisinya ya. Kemudian kesejahteraan guru, masih ada guru yang dibayar 500.000 per bulan, dan ini guru produktif ya, bukan guru adaptif, bukan guru umum, ini guru produktif. Ini kendala serius bagi pengembangan SDM di pulau-pulau kita yang terpencil tadi. Maka ke depan, kalau pemerintah ini melihat bahwa pendidikan ini sangat penting dalam kaitannya untuk mewujudkan visi Kepulauan Riau yang sejahtera, maka pendidikan harus menjadi tema utama pembangunan. Jadi di sinilah yang saya sebut tadi dibutuhkan political action, bukan political will. Siapapun kalau kita tanya bagaimana dukungannya terhadap pembangunan pendidikan, semua mendukung. Oh, bahwa pendidikan ini penting, bahwa pendidikan itu sangat dibutuhkan, semua sepakat. Hanya ketika sampai kepada tahap political action atau tindakan politik, nah di sini yang sering lemahnya di situ. Mudah-mudahanlah ke depan kita sudah sama-sama punya semangat ya untuk membangun pendidikan, menekan angka kesenjangan mutu pendidikan antar desa, kabupaten, antar kabupaten kota, kemudian pemerataan sarana prasarana, bagaimana kita berupaya supaya di hinterland itu kemudian kondisi sarana prasarana kita membaik. Maka itu dibutuhkan data statistik pendidikan ya. Saya mengharapkan sebetulnya sama Pak Andi Agung tahun depan itu
kita sudah punya data statistik pendidikan. Statistik pendidikan itu bisa menggambarkan secara umum kondisi apakah itu sarana prasarananya, gurunya, angka partisipasi sekolahnya, hasil capaian dan sebagainya. Itu. Baik, menuju Pak Andi. Oke. Terkait masalah guru. Ya. Memang guru ini kan ada tiga, ada aparatur sipil negara, ada P3K, ada PTK non ASN. PTK non ASN ini adalah dibiayai oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui dana APBD. Ada lagi satu yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi itu adalah dari dana BOS. Ini dana BOS ini memang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Artinya kalau sekolah tersebut jumlah siswanya tentunya dana BOS-nya juga sedikit. Sehingga untuk membayar guru juga tidak sama dengan PTK non ASN gitu loh. Makanya masih ada memang 500.000. Memang kita tidak bisa pungkiri itu adalah kebijakan sekolah. Karena SK-nya juga SK kepala sekolah. Kadang kita melihat juga sebenarnya kalau untuk daerah hinterland itu memang sampaikan Pak Ketua memang ada 1-2 lah yang perlu kita perbaikan. Belum ada sentuhan lah. Contohnya mungkin semenisasi gitu, ruangannya belum direhab. Sekarang kita menganalisis semua, kita petakan semua. Secara keseluruhan kalau untuk SMA dan SMK ini, guru kita tuh sebenarnya 8.000 sekian dengan tenaga TU kita juga, tenaga kependidikan kita. Kalau jumlah siswa kita sekitar 80.000 sekian, sudah tercover. Kalau di Permen 17 tahun 2020 itu memang disebutkan, per kelas itu sebenarnya 36 maksimal ya, maksimal. Tetapi ada daerah-daerah tertentu yang melebihi itu, seperti di Kota Batam. Kalau daerah lain sudah cukup sebenarnya. Kenapa saya sampaikan antara guru, sebenarnya guru tuh mereka sudah cukup gitu loh. Karena guru kan mapel nih, semuanya kita lengkapi mapelnya gitu, mata pelajarannya. Tetapi siswanya sedikit, maka dibagi-bagilah kelasnya itu kan gitu. Jadi kalau misalnya dia hanya 3 kelas dibagilah disekat-sekat seperti itu. Tetapi tercukupi kok gitu. Kami akui sarana memang masih belum tersentuh, bukan tersentuh, tetapi masih ada 1-2 lah. Seperti di Moro itu tahun depan kita sudah lihat. Bahkan di pulau kita tuh sekolahnya sudah dibangun, tetapi akses masuk ke sana itu belum diinikan. Jadi insya Allah tahun depan inilah tugas kami, petakan semua. Ada lagi hal yang lain, terutama di Kota Batam. Sering saya menyampaikan bahwa di Kota Batam itu adalah seperti PPDB tahun kemarin ini, itu jumlah siswa SMP 19.425. 19.425 nih. Sedangkan yang kita bisa terima SMA dan SMK 11.000. 8.000 ini kemana? Kita berharap ke swasta. Tetapi setelah kita melihat sistem online kita, baik aplikasi kita ini, yang mendaftar itu 15.000, 3.000 udah pasti di swasta kan gitu loh, masih ada pekerjaan. Maka timbullah tadi nih, antara tamat dengan sarana dengan SMA negeri, dengan SMK negeri ini, SMA negeri ada 28, SMK ada 9, kan gitu. Ini yang belum mencukupi, maka sarana untuk tahun ini kita bangun. Sarana apa? Ruang kelas baru. Ruang kelas baru kita bangun untuk Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 143 ruang kelas baru. Untuk di Kota Batam kita bangun 108 RKB. Apakah ini perencanaan untuk? Tidak. Perencanaan yang 108 RKB ini adalah perencanaan yang tahun-tahun yang kemarin, yang notabene-nya pada waktu itu ruang labnya dipakai, ruang perpustakaannya dipakai. Itulah kita kembalikan ke semula asalnya. Nah, tetapi tinggal sekarang ini kita tetap optimis membangun ke depan. Itu mungkin perlu saya jelaskan lebih lanjut. Baik, kita akan melanjutkan di segmen selanjutnya karena Siap. kalau bicara tentang Pendidikan. dari dulu sampai sekarang masih sering terdengar tidak ada kelas, tidak kebagian kelas, dan juga kita masih selalu mendengar terutama di bagian di pulau kecil atau daerah kecil memang ada seperti kalau netizen zaman sekarang mungkin mendengarnya miris, mendengar bahwa tenaga pendidik kita atau pengajar kita hanya mendapatkan
gaji atau pemasukan yang sangat minim. Tapi perlu diingat bahwa kita kembali lagi, guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi kalau misalnya itu diukur dari materi, berarti seharusnya kita akan bahas di segmen kedua. Tetap di GoCast, Broadcast Your Story. Tayangan ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Tanjung Pinang memiliki beragam destinasi wisata yang menarik. Mulai dari wisata alamnya yang indah, hingga wisata religinya yang begitu menakjubkan. Inilah yang membuatku tertarik untuk mengunjungi destinasi wisata yang ada di tempat ini. Tujuanku kali ini adalah mengunjungi Vihara Seribu Patung dengan menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 15 menit untuk sampai ke tujuan. Vihara Siti Garba Bodhisattva atau yang disebut dengan Vihara Seribu Patung ini merupakan salah satu vihara terbesar yang ada di Asia Tenggara. Dengan bangunan arsitektur khas Tiongkoknya yang kental ini, seakan-akan membuat para pengunjung sedang berada di Cina. Seperti namanya, vihara ini mempunyai ratusan patung dengan ekspresi wajah yang berbeda-beda. Beberapa orang menyebutnya sebagai lohan atau pelayan Buddha. Selain itu, ada pula yang menyebutkannya sebagai ekspresi Buddha ketika dalam wujud manusia. Patung-patung ini terbuat dari bahan batuan granit yang merupakan hasil karya seni pahat dari seniman Cina. Selain sebagai tempat wisata, vihara ini juga difungsikan sebagai tempat ziarah. Setelah puas berkeliling melihat ratusan patung Buddha, aku semakin terkagum dengan segala bentuk keindahan wisatanya yang begitu mempesona. Inilah kisah perjalananku di Vihara Siti Garba Bodhisattva. Tayangan ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
Baik, kembali lagi kita di GoCast Broadcast Your Story, dan kali ini kita masih membahas tentang potret pendidikan dan juga pengembangan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau. Kalau tadi kita bahas itu nanti netizen luar biasa Pak komentarnya Pak ya. Iya. Ramai sekali. Untuk itu saya keep dulu, akan saya kembali bahas nanti setelah pertanyaan untuk Pak Andi mengenai perkembangan program revitalisasi Pak. Ya. Terhadap vokasi di sejumlah SMK yang ditargetkan dari tahun 2019, bagaimana perkembangannya hingga 2022 ini? Alhamdulillah dengan adanya Impres nomor 9 tahun 2016 itu sudah luar biasa, terutama pendidikan vokasi yang ada di SMK yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, terutama di Kota Batam, Tanjung Pinang, Bintan, dan Karimun. Kenapa kita melihat pertama sarana prasarana sudah kita lambat laun, sudah kita lengkapi, baik itu workshopnya, ya, begitu juga kerjasama terkait masalah teaching factory-nya. Teaching factory itu berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada, karena ini penting sekali teaching factory ini, terutama di Kota Batam itu SMK 1, SMK 2, dan SMK 6. Ini sudah berjalan dengan baik, ya. Seperti pola kerja sama TEPA-nya itu seperti Tertobindo, Schneider, dan Smoy. Setelah itu ada lagi perjanjian kerjasama antara satuan pendidikan dengan perusahaan-perusahaan dunia usaha, dunia industri untuk mendukung teaching factory, ya, untuk perakrin anak-anak, untuk magang guru-guru kita. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik gitu. Dan kami berterima kasih juga lah kepada dunia usaha, dunia industri yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, terutama di Batam ini, dengan membantu sarana prasarana yang ada di SMK kita, yang seperti Citra Tubindo, ya, PT Tenaris, Agung Toyota Mobil. Ini tanda kepedulian semuanya, artinya berkolaborasi semua terkait masalah anak-anak kita yang SMK yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Memang kita berharap lah ke depannya dengan adanya aturan baru, sekarang ini ada Perpres 68, sehingga ke depan ini SMK ke depan akan terarah dengan lebih baik, sehingga anak-anak lulusan kita itu betul-betul siap pakai, baik di dalam maupun di luar. Terutama memang kalau kita lihat sekarang ini adalah di Perpres 68 itu semua lembaga, semua kementerian akan terlibat di situ nantinya gitu loh. Maka ke depan begitu juga kabupaten kota akan kerjasama, terutama yang sesuai dengan jurusan-jurusan SMK yang ada di kota masing-masing kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin misalnya pertanian yang ada Natuna bisa kerjasama nanti dinas pertanian yang ada di Kabupaten Natuna. Ini bentuk bukti kolaborasi, semua dilibatkan. Begitu juga nanti pendirian SMK-SMK tersebut. Di sana dilibatkan Kamar Dagang Industri. Kenapa? Karena Kadin juga yang tahu persis bahwa apa sih usaha, apa sih pengembangan, baik sekarang maupun ke depan. Kalau memang di Kota Batam itu sebenarnya udah tidak begitu ini lagi lah kita. Saya sampaikan semalam waktu kita ini, udah kita lepas, sudah bisa berjalan dengan baik. Kenapa saya sampaikan? Mereka sudah prakrin saja, mereka sudah mendapat value-nya sudah ada. Sudah nilainya sudah ada gitu loh. Tapi di 5 kabupaten lain. Iya, dibanding yang lainnya gitu loh. Jadi itu. Dan kita dorong juga lah yang lain-lainnya itu. Tak bagaimana seperti kabupaten lain nantinya, apakah secara subsidi nanti baru nanti kita petakan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah kita. Kalaupun kita berbicara karena skala prioritas itu kan banyak nih. Sampaikan Pak Ketua, kita setuju tadi karena memang betul-betul harga mati pendidikan ini tidak bisa tawar-menawar gitu. Karena apapun ceritanya pengembangan SDM jauh lebih penting, karena pengembangan SDM ini tidak bisa melihat hari kita bekerja besok langsung, tidak bisa, tetapi panjang ceritanya gitu. Makanya kalau kita berbicara vokasi ini kedepannya memang luar biasa. Dan alhamdulillah untuk Provinsi Kepulauan Riau sudah banyak sudah menjalin kerjasama antara SMK kita, ya, SMA kita dari contoh baru-baru ini yang diinisiasi oleh Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, ada 7 OPD, termasuk yang pendidikan bekerjasama dengan Temasek Foundation.
Bahkan kemarin itu sudah terlaksana terkait masalah Politeknik Singapura ke SMK Tanjung Pinang, kemarin ke Batam. Artinya apa? Ada sesuatu yang dibawa Poltek ke Batam, terutama masalah industri bagaimana sih mereka pendidikan selama ini bisa ditransformasikan ke anak-anak kita yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kita terbuka. Begitu juga hal-halnya politeknik yang sudah banyak kerjasama dengan kita. Jadi artinya apa? Dengan kondisi Provinsi Kepulauan Riau ini dengan berbatasan langsung dengan negara kita, ini kita menjadi artinya nilai plus bagi kita, sehingga sekarang dari Malaysia, dari Singapura, alhamdulillah sekarang sudah banyak berkunjung ke kita. Salah satu pariwisatanya sudah berjalan. Sisi lain artinya transformasi knowledge-nya ke kita gitu. Itu semuanya kita artinya ke depan lebih baiklah pendidikan kita. Bahkan sekarang ini tidak melalui lagi kepala daerah, tetapi adalah melalui satuan pendidikan, bisa bekerja sama dengan satuan pendidikan yang ada di negara tetangga kita, Malaysia dengan Singapura. Tapi kalau sampai sekarang sudah berjalan lah. Kita berharap juga, saya sampaikan semalam bahwa seperti Natuna ke depan kita dorong lebih baik lagi lah SMK kita, karena memang di sana penting. Kita di tempat Provinsi Kepulauan Riau adalah daerah maritim yang notabene 96% laut. Sayang kalau kita tidak berdayakan. Cuma nanti ya kita sama-sama lah dengan mitra, terutama Komisi 4, bagaimana sih pengembangan terkait masalah sekolah maritim, sekolah perikanan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Itu mungkin. Menuju Bang Sirah tadi tentang memang kita masih merasakan, dan ini PR yang luar biasa untuk membuat pemerataan antara terutama 2 kota dengan 5 kabupaten atau lebih cenderung ke 4 kabupaten lainnya. Karena kalau Kabupaten Bintan kita masih satu daratan dengan Kota Tanjung Pinang, seperti itu. Lalu bagaimana dengan nasib 4 kabupaten lainnya? Seperti contohnya Anambas. Anambas ini kan jaraknya luar biasa, transportasi menjadi kendala utama, cuaca juga menjadi penghambat untuk aktivitas pendidikan di sana. Dan seperti apa Bang Sirah menanggapi ini? Harus ada metode pengembangan baru ya, untuk mengatasi rentang kendali dan jarak jarak tadi. Ini kalau diselesaikan dengan cara-cara biasa tidak selesai, karena sejak 2005 provinsi ini berdiri, belum ada sampai sekarang konsep pengembangan pendidikan menengah untuk pulau-pulau terpencil ya, pulau-pulau terpencil maupun di kawasan hinterland. Maka ke depan perlu dilakukan kajian mana konsep pengembangan yang paling efektif, kemudian yang paling mungkin untuk kita laksanakan, untuk kita wujudkan di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di daerah-daerah yang jauh kayak Natuna, karena banyak pulau-pulau terpencilnya itu penduduknya kan kecil-kecil ya. Hampir tidak mungkin anak-anak ini bisa mengakses bangku pendidikan bahkan dalam satu kabupaten karena jaraknya jauh tadi. Ada faktor biaya transportasi laut yang sangat mahal, ada juga faktor biaya hidup kalau dia harus tinggal di ibu kota kabupaten. Nah, terkait dengan pulau-pulau yang terpencil tadi dengan jumlah calon siswa yang tidak banyak ya, ini harus diinisiasi atau dirancang satu konsep pengembangan baru. Tapi ini harus lewat kajian lah, tidak bisa lewat wacana, tidak bisa lewat pengamatan, mesti dilakukan kajian. Pengembangan pendidikan menengah untuk daerah-daerah yang memang masyarakatnya itu tidak mungkin akan menjangkau ibu kota kabupatennya. Apa model sekolah yang mungkin dikembangkan? Kemudian juga terkait dengan 5 kabupaten tadi, karena kota ini kan sebetulnya secara amenitas, aksesibilitas ini sudah sangat memadai. Itu bukan pekerjaan rumah yang berat
Untuk Batam dan Tanjung Pinang tidak berat ya. Yang berat ini justru 5 kabupaten kota. Karena 5 kabupaten kota ini kita sebetulnya berharap bahwa pendidikan itu adalah motor penggerak ekonomi. Gitu. Kalau di daerah-daerah maju seperti kota Tanjung Pinang dan Batam, kan sudah banyak nih aktivitas ekonomi banyak. Tapi di daerah-daerah kabupaten ini memang pertumbuhan ekonomi lambat, kemudian aktivitas ekonomi juga rendah. Maka salah satu cara untuk meningkatkan aktivitas ekonomi itu melalui peningkatan SDM-nya, supaya di sana banyak potensi-potensi daerah bisa dikembangkan. Kita coba bayangkan kalau misalnya nih di Kabupaten Karimun ya, itu ada Pulau Tanjung Batu itu. Ya. Di sana punya potensi pertanian yang sangat bagus. Tanjung Batu ini bisa ditetapkan sebagai salah satu kawasan yang berpotensi sebagai daerah agro, kabupaten agro. Kalau pemerintah berpikir misalnya di sana kita kembangkan sekolah unggulan untuk SMK pertanian dengan sarana prasarana yang sangat memadai, guru yang kompeten, ini punya potensi bagus untuk dikembangkan. Karena potensi alam ya, karena di sana kan hutannya masih sangat terbuka. Apalagi kalau di situ kita bisa menginisiasi berdirinya satu politeknik pertanian. Jadi selain ada SMK pertanian, ada politeknik pertanian Di Tanjung Batu. di Tanjung Batunya. Ini bisa menjadi salah satu ini ya, maksudnya potensi untuk mengembangkan pertanian di Kepulauan Riau. Kemudian di kawasan kayak Natuna Anambas itu kita kembangkan SMK maritim seperti Pak Kadis tadi, SMK Kelautan Perikanan, dan di sana juga didirikan Politeknik Perikanan. Nah, gitu. Dan bagaimana misalnya masyarakat dari kabupaten kota lain bisa mengakses pendidikan tinggi dari SMK ke Politeknik tadi? Ya kita fasilitasi beasiswa lah, fasilitasi beasiswa. Ini kan konsep besar ya, tidak bisa kita selesaikan dengan konsep spasial. Tidak bisa tambal sulam. Ini robek kita jahit, ini robek kita jahit. Tidak. Gambarannya harus utuh, tidak boleh terpotong, harus utuh. Jadi dari hulu ke hilir ini. Dari hilir ke hulu ini memang harus dirancang dalam satu blueprint pengembangan pendidikan di Kepulauan Riau. Oke, supaya kita memahami sebetulnya seberapa berat kerja dan pekerjaan rumah bidang pendidikan ini yang akan kita inikan. Karena pendidikan bukan short term investment ya, tapi dia long term, dia jangka panjang. Ya. Apa yang kita lakukan hari ini nanti secara tidak sadar ya, maksudnya secara otomatis akan kelihatan hasilnya. Contoh seperti Singapura di tahun 58, 59, 60 itu mereka memang mengirimkan masyarakatnya untuk pergi belajar ke Cina, belajar ke Inggris, belajar ke negara-negara Eropa. Orang-orang ini nanti akan menjadi trigger pendorong supaya daerahnya maju. Karena tidak mungkin pemerintah sanggup mensubsidi selalunya kebutuhan pembangunan daerah. Harus orang daerahnya yang membangun daerahnya. Maka kita mesti ajarkan dia bagaimana cara supaya dia bisa mengembangkan daerahnya. Bukan kita subsidi terus daerahnya. Yang bisa membangun daerah itu kan SDM-nya. SDM yang ada di situ. Oke. Bicara mengenai SDM Pak, ini juga long term Pak, untuk SDM tenaga pengajar atau pendidik yang berkompeten atau berkualitas. Bagaimana upaya terutama dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau ini untuk mensupport atau memang ada metode khusus yang akan diterapkan supaya ini terus meningkat kualitasnya, atau mungkin setidaknya terjadi pemerataan sehingga memang kan kalau dari tenaga pendidiknya sudah berkualitas, maka yang akan dituai nantinya kita akan memiliki bibit-bibit
generasi penerus yang juga berkualitas. Kalau guru di tingkat sekolah menengah atas ya, saya kira kompetensinya sudah sangat memadai. Ya. Hanya memang persoalan kita tuh di guru-guru vokasi, guru produktif. Ya. Kita memang sedang kesulitan soal guru produktif, antara jumlah dan kebutuhan ini masih belum seimbang. Apalagi ada beberapa sekolah yang guru produktifnya itu dia bukan ASN ya. Kayak di SMK Negeri 1 Moro itu guru produktifnya kan semuanya honor komite, digaji dari dana BOS. Sementara kapasitas dana BOS yang bisa digunakan untuk membayar gaji guru kan 50%. 50%. Maka ini penting diketahui oleh Dinas Pendidikan, apakah gaji 500.000 yang mereka terima ini sudah maksimalnya di 50%. Karena harusnya kebutuhan gurunya 6, sekarang kan cuma ada 3. 500.000 ini bukan pengabdian. Bukan pengabdian, ini penyiksaan. Karena 500.000 harus menghidupi keluarga dengan keterbatasan terhadap akses ekonomi lain di daerah Moro itu tidak mungkin bisa membiayai. Kalau di Batam, karena akses ekonomi luas, katakan dia jadi guru honor 500.000, dia bisa sambilan jadi Gojek. Side job Pak ya. Enggak, dia Gojek atau kerja lain sampingan, bisa mensubsidi kebutuhannya. Oke, tapi di Moro memang tidak ada penghasilan lain, apalagi ini guru produktif ya. Guru produktif, guru utamanya SMK, guru kejuruannya. Nah, maka sebetulnya langkahnya kita bisa menggunakan guru-guru yang mengajar mapel-mapel umum itu untuk difungsikan menjadi guru produktif, bisa. Kemudian ada program pemagangan untuk guru produktif di dunia usaha atau dunia industri. Dikerjasamakan guru itu. Guru kita kirim ke dunia industri itu, ke perusahaan-perusahaan industri itu, untuk kemudian di sana dia dimagangkan. Nanti setelah selesai magang dia kembali menjadi guru produktif. Dan kalau orangnya kurang, ya di double fungsikan aja. Yang mengajar mapel pelajaran umum itu misalnya dijadikan itu guru produktif. Bisa. Itu mengatasi kekurangan SDM-nya ya, kekurangan guru. Tapi yang penting memang SMK ini harus dekat dengan dunia industri. Maka kejuruan-kejuruan yang dibuka harus ada relevansinya dengan industri yang tersedia. Nah, jangan sampai ada kejuruan, tapi ini tidak ada link and match-nya ke dunia industri. Kembali ke Pemprov Pak. Ya. Dari Pemprov Kepri melalui Dinas Pendidikan Provinsi ini, kira-kira apa yang akan dilakukan atau sudah mulai untuk meningkatkan kualitas SDM guru Pak? Sebelum ke sana saya menanggapi dulu Menanggapi, sedikit tadi. silakan. Sebenarnya sudah kita lakukan untuk percepatan anak-anak kita ini. Dulu pernah kita membangun asrama. Semua kita biayai di sana. Kita ambil anak-anak dari pulau itu sekolah di asramakan. Tetapi setiap tahun itu selalu berkurang. Akan balik kampung sendiri dia. Itu yang menjadi permasalahan kita. Ini kan pola mindset lagi pada waktu itu. Dengan terjadinya seperti ini ya, maka kita membangun lagi namanya sekolah jarak jauh tersebut. Hal itu percepatan sudah kita lakukan. Bahkan kalau saya pada waktu itu di Batam itu kita membangun kota Batam pada waktu di belakang Padang. Setelah itu di Pulau Galang di SMA 10 anak-anak yang di pulau. Begitu juga yang di daerah-daerah yang ada di Natuna. Di Natuna itu di SMK 1 Bunguran Timur itu asramanya ada dari anak-anak pulau kita itu pada waktu itu. Karena tadi saya sampaikan semalam itu tidak sustainable, tidak berkelanjutan, itu akibatnya kan gitu. Setelah perjalanan seperti itu, apa sih peran pemerintah provinsi melalui pendidikan? Tentunya kita harus sana membantu anak-anak kita, tentunya terkait masalah transportasi laut. Tahun ini kita sudah anggarkan ya Pak Ketua, sudah 3,4 miliar. Kita sebar dana ini, bagaimana anak-anak ini bersekolah dari pulau ke sekolahnya itu kita hitung transportasi lautnya. Dan alhamdulillah
lima kabupaten, 2 kota sudah kita realisasikan untuk anggaran transportasi laut. Dan akhirnya sudah berjalan dengan baik. Mulai tahun ini kita bantu. Dan tidak lagi istilah anak-anak tidak bersekolah lagi, yang terutama daerah hinterland. Kenapa transportasi lautnya sudah kita bayarkan? Memang miris pada waktu, karena waktu semenjak COVID kemarin ini daerah hinterland tetap ada juga yang masuk, kan gitu. Tetapi tidak dibantu lagi transportasi lautnya. Dan alhamdulillah tahun ini, memang kalau kita melihat sebaran besarnya itu masih tetap ada di Batam. Kenapa di Batam? Karena memang jumlah siswanya di Batam paling banyak. Itu di Batam itu anggaran yang kita kucurkan dari Dinas Pendidikan Provinsi itu adalah 1,137 miliar untuk transportasi laut, yaitu terkait masalah pertanyaan tadi terkait masalah guru-guru kita. Guru-guru kita memang kalau secara kualifikasi itu sebenarnya sudah memenuhi syarat semua. Karena di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu bahwa sebenarnya untuk tenaga pendidik atau guru itu minimal S1, sebenarnya udah hampir S1 semua lah. Tapi yang lainnya ada juga mengembangkan diri melalui S2, bahkan juga sudah ada S3, walaupun itu pola mandiri. Itu terbukti dari Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau. Karena salah satunya penilaian juga adalah kualifikasi pegawai-pegawai yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satunya kontribusi dari guru. Memang kalau berbicara masalah guru, untuk guru kita, untuk tahun ini PTK non-ASN itu masih ada sisa sekitar 2.400 sekian. Awalnya 2.900. 500 sudah jadi diangkat menjadi P3K. P3K alhamdulillah. Memang ke depan semakin sedikit lah. Memang kami sampaikan, sudah kami petakan ini. Yang pertama memang kita akui pemerataan itu ada salah satu menumpuk, ada satu kurang gitu loh. Ini yang perlu kita artinya kita perbaiki, apakah itu rotasi atau mutasi, itu kita lakukan ke depan. Ini penting sekali. Terkait masalah yang untuk SMK itu kan rata-rata di kota nih, di pulau nggak ada lah gitu. Karena memang tadi di pulau itu memang sampaikan tadi Pak Ketua adalah artinya rata-rata SMA lah kan gitu. Yang penting memang sekolah di SMK seperti Natuna, Perikanan udah cocok lah itu. Kalau di pariwisata mungkin saya sampaikan kayak semalam itu praktiknya harus ke Bintan, harus ke mana namanya, harus ke Batam, karena di pariwisatanya juga nggak ada juga di sana kan gitu. Tetapi minat anak. Kita berbicara lagi masalah guru produktif. Ya guru produktif memang sudah banyak nih sebenarnya tadi. Pemagangan juga penting. Jadi tidak serta-merta lagi semuanya itu sekarang dikelola Kementerian Pendidikan. Oh ada diklat misalnya, ada workshop, nggak ada lagi seperti itu untuk vokasi. Tetapi sudah dibagi. Kenapa? Karena memang link and match-nya itu yang tahu persis itu adalah satuan pendidikannya yang ada di daerah tersebut dengan dunia usaha, dunia industri yang ada di daerah tersebut. Makanya dilingkan gitu loh. Makanya kita sampaikan kalau tidak cocok lagi jurusan yang dibuka udah kita istirahatkan, kita ganti dengan jurusan yang ada gitu loh. Pembaharuan. Ya. Jadi itu. Ini yang menjadi terkait masalah guru-guru vokasi kita, insya Allah pemagangan jalan, semuanya tetap, artinya mereka selalu mengadakan workshop gitu, in-house training gitu. Karena apa? Karena disitulah artinya antara satu dengan yang lainnya itu saling berbagi ilmu mereka gitu. Kita keep dan akan kita lanjutkan di segmen ketiga untuk membahas lebih dalam lagi tentang peningkatan mutu kualitas pendidikan di Kepulauan Riau dan juga kesejahteraan guru seperti apa. Saksikan di segmen 3 hanya di GoGas Broadcast Your Story. Kesejahteraan. Tayangan ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Adventure is a very fun activity and also full of challenges. Adventure in wild nature allow people to get various inspiration,
motivation, and the essence of life. Looking for new and unique things. Enjoy the beautiful scenery and admire how beautiful nature amazing creation are. Meet new people and mingle with them. Walk to enjoy expanse of widths and bushes that stretch along the road. Hearing the beautiful sound of the waves and the melodious swish of the wind in your ears. Walk along the beach and see the blue sea and the stretch of the thousands of rocks. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Indonesia adalah negeri yang begitu kaya. Negeri yang penuh dengan keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Negeri yang dijuluki sebagai surga dunia berkat keindahan alam yang dimilikinya. Inilah negeriku tercinta, negeri yang aman dan damai. Walaupun berbeda-beda, namun tetap dalam satu semboyan yang sama, Bhinneka Tunggal Ika. Tempat akhir menutup mata. 77 tahun sudah Indonesiaku merdeka. Berkat jasa perjuangan dari para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa dan raga. Kami berjanji akan meneruskan perjuanganmu, namun bukan untuk melawan penjajah, tapi memakmurkan dan menjaga keutuhan tanah air cinta. Negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu. Berkibarlah merah putihku, membentang luas di langit yang biru. Tak akan ada yang berani menodaimu, tak akan ada yang berani menghinamu, tak akan ada yang berani menghancurkanmu.
menghancurkanmu. Karena seluruh Nusantara ini menjagamu. Biarpun bumi berguncang, kau tetap Indonesia. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun Indonesia. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan dagu darimu. Dirgahayu negeriku. Tayangan ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Kembali lagi di Kokes Broadcast Your Story, masih bersama saya Tika dan juga narasumber ada Pak Andi Agung, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, dan juga Bang Sirah, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Menyambung yang tadi, kesejahteraan guru, Pak. Luar biasa ini pasti nanti komentarnya. Kesejahteraan guru memang kalau dibanding pengabdian itu belum berimbang. Ya. Belum lagi ditambah ada isu katanya nanti tahun depan honorer ini mau dihapus, Pak. Jadi nasib guru honorer bagaimana? Ya. Seperti Jadi itu, Pak. itu. Ya. Saya berbicara masalah PTK non ASN. Bagaimana gaji mereka itu 2,4 sampai 2,7. Mereka bertugas di pulau-pulau terpencil yang notabene-nya harus melewati ombak dan sebagainya. Tetapi itulah bentuk pengabdian guru-guru kita. Kita luar biasa mengapresiasi, bahkan Pak Gubernur menyampaikan sendiri pada waktu pertemuan memang belum berimbang. Yaitu tadi kalau kita berbicara masalah UKM, upah minimum UMK itu belum berbanding sebenarnya. Tetapi itulah kemampuan kita untuk menghitung kesejahteraan guru kita. Dan alhamdulillah untuk tahun depan kita mencobalah untuk meningkatkan, terutama nanti kerjasama dengan anggota DPRD, Pak Ketua dan sebagainya, bagaimana sih untuk melihat kesejahteraan guru. Memang ada beberapa hal seperti teman-teman guru-guru kita di swasta yang termasuk yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Awalnya di kabupaten kota itu mereka dapat insentif, mereka tidak dapat, dan insya Allah tahun depan kita sudah menghitung tahun ini untuk tahun depan. Itu bentuk salah satu untuk memperhatikan guru-guru kita, guru-guru baik negeri maupun guru-guru swasta. Kalau guru negeri mungkin sudah agak sejahtera lah. Kenapa? Karena sudah ada sertifikasinya di sana dan sebagainya gitu. Terkait masalah guru-guru PTK non ASN ke depannya kita berharaplah kalau memang anggaran pendapatan asli daerah kita agak lebih baik ke depannya, insya Allah minimal kita samakan dengan UMK yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Seperti di Kota Batam tuh UMK-nya tidak salah sudah 4 juta lebih. Padahal yang diterima baru sekitar 2,7, masih timpang sebenarnya gitu. Itu harapan kita bersama. Jadi memang jauh masih jauh, tetapi ya itu tadi masalah kesejahteraan guru ini tergantung kemampuan daerah, karena skala prioritas tuh masih banyak juga yang harus diinikan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tetapi memang kita mengucapkan terima kasih lah luar biasa dengan bekerja dengan hati mereka. Anak-anak terbantu, bagaimana anak-anak kita ini mendapatkan ya ilmu dari guru-guru kita, sehingga walaupun ya itu tadi sampaikan, guru kita ini bukan hanya melihat dari sisi berapa besarnya, tetapi bagaimana mereka mengabdikan untuk anak-anak bangsa. Bahkan saya sampaikan tadi yang di pulau terpencil pun artinya hanya dari dana BOS 500
mohon maaf lah kalau 500 itu sampai di mana sih kan gitu itu loh. Tetapi memang itulah guru-guru kita sudah menjiwai. Ada guru yang betul-betul menjiwai, pedagogiknya sudah tertanam kepada guru-guru kita sehingga mau mengajar tanpa itu, tetapi ada rasa kepuasan gitu. Baik, saya ingin mendengar dari Bang Sira, tapi dari dua sudut pandang sebagai anggota DPRD yang notabene adalah support system ya untuk pemerintah daerah, dan juga sebagai wakil rakyat untuk menanggapi hal ini. Apa itu soal? Yang tadi Pak, kesejahteraan guru, terutama untuk nasib guru-guru honorer di Kepri. Ya, kita memang prihatin ya dengan kondisi penghasilan guru, khususnya yang honor ya, yang dari bos itu kan cuma bisa ditopang 50%. Sebetulnya dibenarkan pemerintah daerah untuk memberikan insentif ya Pak ya. Yeah. Memang harus dihitung lah. Saya kira kalau diberikan insentif bisa cukup membantu. Jadi kepala daerah mengeluarkan peraturan gubernur, pergub, bahwa semua guru honorer ini distandarisasi aja gajinya, jangan ada, karena ada yang dibayar 500.000, ada yang dibayar 1.200.000. Ya, jadi berbeda ya antar satu daerah dan daerah lainnya. Bagaimana kalau distandarisasi saja, kekurangan dari dana bos itu nanti dibayar melalui insentif daerah. Nah, jadi ada insentif untuk gaji guru honorer, khusus untuk guru-guru produktif lah. Memang ini harus menjadi perhatian ya. Kesejahteraan ini memang akan sangat berpengaruh dengan etos kerja. Karena kalau dia sudah berada dalam financial freedom, jadi secara keuangan dia sudah dibebaskan dari rasa khawatir, karena dia sudah cukup mampu membiayai kehidupannya, saya yakin etos kerjanya akan jauh lebih meningkat ya. Tapi dalam kondisi penghasilan yang hanya 1.500.000 per bulan, masih ada rasa khawatir dia. Bagaimana mengatasi biaya hidup per bulannya. Ini sedikit agak mengganggu konsentrasi. Pastilah, karena secara manusiawi ya, mesti dia khawatir dengan kebutuhan keluarganya. Karena rata-rata guru produktif ini kan sudah menikah, sudah berkeluarga ya. Jadi ini harus kita pikirkan. Mudah-mudahan secara psikologis itu mempengaruhi. Pasti mempengaruhi, itu manusiawi. Dalam dia mengajar ya Pak ya. Pasti. Ya, baik. Pasti. Saya kira itu. Baik, kita menuju untuk dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ini kan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Bapak Nadiem Karim sudah mengubah atau mengganti kurikulum dari prototype menjadi kurikulum merdeka Pak sekarang. Ya. Ini sejauh mana Kepri kesiapannya untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka ini? Ya, terima kasih. Karena memang sudah 2 tahun ini pandemi melanda, selama ini kita melaksanakan kurikulum K13 yang pada waktu itu pandemi datang. Sehingga pada waktu surat edaran tak salah 79/2020 itu dari Kementerian Pendidikan ada 3 pilihan pada waktu itu. Apakah melaksanakan K13, melaksanakan K13 dengan darurat, dengan merdeka belajar. Inilah yang dipakai sekarang. Untuk secara prinsipnya Provinsi Kepulauan Riau, karena Pak Menteri sudah mengeluarkan 21 episode, karena pada waktu episode ke-7 itu ada namanya sekolah penggerak. Sekolah penggerak inilah mengawali semua, artinya pembelajaran merdeka belajar. Karena semua di sini mulai dari guru, mulai dari kepala sekolah. Kalau dulu untuk menjadi kepala sekolah itu ada namanya pengadaan calon kepala sekolah dilaksanakan LP2KS. Sekarang tidak ada lagi. Semuanya diambil dari sekolah penggerak tersebut. Di situ mereka ditata, mereka dites dan sebagainya. Di situ kita ambil. Maka muncullah di episode ke-15 itu namanya IKM, implementasi kurikulum mandiri.
Jadi sekolah diberikan keleluasaan untuk merdeka belajar. Secara keseluruhan untuk Provinsi Kepulauan Riau, sekolah itu sudah terdaftar di pola mandiri tersebut. Untuk pelaksanaan sekarang sambil berjalan. Kenapa? Karena ini memang tidak disosialisasikan secara masif. Namanya mandiri. Mandiri bagaimana sih mereka belajar? Yaitu tadi ada namanya komunitas belajar. Mereka disitulah nanti guru-guru membantu sekolah tersebut. Maka setiap satuan pendidikan sekarang itu melaksanakan workshop, melaksanakan in-house training yang dilaksanakan sekolah tersebut. Pembiayaannya itu diambil dari dana BOS, minta dari narasumber dari pusat, dari pengawas dan sebagainya. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Cuma pelaksanaannya apakah dipaksakan? Tidak. Tergantung kemampuan sekolah. Itu tadi. Karena memang di dalam sekolah penggerak itu ada namanya lagi asesmen nasional AN. Asesmen nasional ini, kalau dulu kan ujian itu kan ada namanya ujian nasional anak-anak kita, menentukan lulus atau tidaknya, kan dari situ UN itu, kan gitu. Sekarang tidak ada lagi seperti itu. Asesmen nasional sekarang itu semuanya dinilai, mulai dari gurunya, kepala sekolahnya, sarana prasarananya dinilai. Ini akan lagi berlangsung sekarang nih asesmen nasional sekarang. Sampai di mana sih? Makanya dilihat bukan semua siswa tidak, tetapi diambil dari kelas 10, begitu juga guru dan sebagainya. Dari mana mengetahui hasilnya nanti ini? Dari rapor mutu. Nanti ada rapor mutu kerjasama dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang ada di provinsi di BPMP. Ini menjadi menjadi ujung tombak kita terkait masalah Merdeka Belajar. Memang di Merdeka Belajar ini tuntutan di guru sebenarnya banyak sih manfaatnya. Guru tidak terburu-buru lagi untuk ini. Mereka sudah artinya bagaimana kondisi belajar mengajar itu secara sharing dengan siswa, tidak lagi artinya hanya guru menerangkan, murid mendengarkan. Kalau dulu kan tidak, kita yang mendengarkan. Sekarang tidak lagi, ada umpan balik. Ada pendekatan. Ada pendekatan. Ya, karena bagaimanapun sekarang ini dengan milenial Z tadi itu ya, itu digitalisasi kita tidak bisa pungkiri. Pendekatannya harus berbeda. Berbeda. Luar biasa sekarang memang. Dari digital sekarang ini aja, saya bilang kalau guru tidak pandai-pandai belajar, bisa jadi siswa dari siswanya itu gitu loh. Itu harapan kita ke depan. Baik, untuk pembahasan kita yang luar biasa pada hari ini, Pak Andi. Terima kasih. Yang ingin digarisbawahi, silakan. Yang pertama, untuk membangun pendidikan perlu optimisme. Yang kedua, mari kita sama-sama bekerja sama dengan baik, karena pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab dinas pendidikan, pemerintah, tetapi adalah tanggung jawab kita bersama. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Dari Bang Sirajudin? Ya, pertama harus kita ingat tujuan pendidikan ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, berakhlak mulia, mengembangkan generasi yang cerdas, punya tanggung jawab sosial dan kebangsaan. Itu tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan itu kalau saya sebutkan dalam satu kalimat, bahwa tujuan pendidikan itu sesungguhnya merubah pola pikir. Merubah pola pikir. Karena kemiskinan struktural itu disebabkan oleh kesalahan pola pikir. Maka pendidikan inilah yang bisa kita lakukan untuk merubah pola pikir dari masyarakat yang tidak ingin maju menjadi maju, dari masyarakat yang pesimis menjadi optimis. Karena pola pikir ini akan sangat menolong dan membantu bagaimana supaya negara ini bisa maju. Sehebat apapun kurikulum pendidikan yang dicetuskan oleh pemerintah, sebaik apapun upaya yang sedang dan akan dilakukan, kalau proses pendidikan ini tidak masuk kepada proses perubahan pola pikir, maka output pendidikan ini saya yakin gagal ya. Maka kita harapkan semua lembaga pendidikan mulai hari ini untuk menginisiasi tindakan-tindakan di dalam kelas maupun di dalam lembaga pendidikannya. Ada aktivitas yang memang secara khusus
dilakukan untuk merubah pola pikir. Karena ada anak-anak sekolah ini dia sekedar sekolah mengikuti kemauan orang tua, mengikuti kemauan guru. Maka kita harapkan sekolah berperan aktif dalam mengubah pola pikir supaya anak-anak didik kita ini punya pola pikir yang maju. Baik Pak, kalau bicara tentang pendidikan tidak akan pernah ada habisnya. Karena di dalam dunia pendidikan ada proses pembelajaran and we're not going stop to learn. Kita masih harus terus belajar dan yang perlu kita ingat adalah bukan hanya pemerintah saja yang memiliki PR dan peran, melainkan seluruh elemen dan komponen pendidikan juga bertanggung jawab secara moral dan material untuk mencari solusi yang baik dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau. Namun kita harus percaya bahwa pemerintah dan juga pihak terkait akan merumuskan rancangan solusi yang terencana, terukur, realistik, dan probabilistik untuk pendidikan yang berkelanjutan dan juga mutu kualitas pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih untuk Bang Sirajuddin Nur dan juga terima kasih juga untuk Pak Andi Agung untuk hari ini yang luar biasa. Jangan lupa Sobat Gokes, Anda dapat mengulang lagi tayangan ini di website kami di www.gotvnews.co.id. Jangan lupa juga follow media sosial kami di Instagram GoTV.id, Facebook GoTV.id, YouTube GoTV Program, website www.gotvnews.co.id, dan TikTok GoTV_program atau GoTV News. Saya Tika Ismail pamit undur diri. Sampai ketemu di Gokes selanjutnya. Salam.